Seorang dokter ditinggal mati istrinya setelah kejadian naas di sebuah danau. Namun 8 tahun kemudian tiba-tiba ia menerima sebuah email berisi potongan CCTV yang mirip dengan istrinya. Benarkah dia masih hidup dan di mana dia sekarang? Seperti apa kisah beserta twist yang akan terjadi? Dan inilah dia. Di awal cerita terlihat seorang pria bernama Alexander Beck sedang jalan-jalan bersama istrinya yang bernama Margot. Hari ini adalah hari anniversary mereka setelah belasan tahun bersama sejak masih kecil, menyusuri jalan menuju sebuah danau tempat pertama kali mereka bertemu. Danau ini adalah saksi bisu kisah cinta mereka dan mereka memang selalu merayakan hari jadi di danau ini. Di bawah pohon mangga keduanya mengukir nama dan tahun sebagai pengingat kalau cinta mereka tak akan pernah luntur ditelan oleh waktu. Di bawah senja mereka bersenang-senang di danau hingga tak terasa beduk maghrib telah datang. Setelah berbincang sempat terjadi cekcok kecil di antara mereka, lalu Margot izin untuk buang air di seberang danau. Tak lama berselang Alex dikagetkan dengan suara teriakan Margot dan bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba seseorang memukul Alex dengan tongkat baseball hingga membuat dirinya koma selama 3 hari. Tak terasa 8 tahun telah berlalu. Alex kini menjadi duda karena Margot diketahui telah tewas akibat pembunuhan di malam itu. Alex kini bekerja menjadi dokter anak di sebuah rumah sakit dan tak lama Alex didatangi seorang gangster bernama Bruno yang sedang panik karena anaknya yang mengidap penyakit hemofilia terjatuh dari meja. Bruno berjanji kepada Alex kalau ia akan memberikan uang berapapun asalkan Alex mau merawat anaknya. Namun Alex menolak uang tersebut dan berjanji akan merawat anak Bruno dengan baik. Lalu Bruno berterima kasih dan memberikan nomor teleponnya kepada Alex. Di sisi lain, tanpa disadari, Alex mendapatkan sebuah email misterius dengan tanda huruf M dan A yang artinya Margot dan Alex. Namun ia tak tahu kemudian ngopi di kafe dan melihat sebuah berita tentang 2 mayat laki-laki tinggal tulang belulang terkubur di hutan dekat danau. Saat kembali ke kantornya, Alex akhirnya mengetahui ia mendapat email misterius berisi sebuah link, namun link tersebut error tak bisa dibuka. Setelah itu, polisi yang menemukan tulang belulang 2 mayat laki-laki di dekat danau tadi bertanya kapan terakhir kali Alex mengunjungi danau. Ia bertanya karena bisa saja mayat itu ada hubungannya dengan kematian Margot. Alex berkata kalau sudah 8 tahun ia tak pergi ke danau semenjak tragedi yang menewaskan Margot istrinya. Jadi sebelumnya seorang pembunuh berantai bernama Frank Shelton telah tertangkap dan diduga Margot juga adalah korbannya. Kondisi tubuh Margot juga sama dengan kondisi korban lainnya, yaitu tersayat-sayat dan ditumpuk dengan bangkai anjing, namun Frank Shelton mengaku ia tak pernah membunuh Margot. Polisi juga bilang kalau saat Margot tewas 8 tahun yang lalu, polisi menemukan tongkat baseball yang ada bercak darah dan meminta Alex untuk memberikan sampel darahnya. Polisi kemudian curiga Alex yang membunuh Margot dan kedua pria di dekat danau dengan alasan jika waktu itu Alex jatuh pingsan ke dalam air setelah dipukul, harusnya Alex sudah tewas tenggelam, namun nyatanya Alex masih hidup sampai sekarang. Tak hanya itu, polisi juga curiga siapa yang memanggil 911 kalau Alex saat itu benar-benar pingsan. Semua tuduhan ini pun membuat Alex bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa gerangan yang menolongnya keluar dari air. Lalu scene pun kini flashback saat jasad Margot dikremasi disaksikan oleh seluruh keluarga. Alex tak sempat melihat jasad Margot karena waktu itu ia koma selama 3 hari di rumah sakit dan setelah sadar mayat Margot sudah dimasukkan tungku kremasi. Esok harinya Alex membuka kembali email kemarin dan akhirnya link tersebut bisa terbuka. Ternyata isinya adalah sebuah potongan video CCTV di mana terlihat seorang wanita mirip sekali dengan Margot sedang menuju stasiun. Wanita itu menatap kamera CCTV seolah rekaman itu memang ia sengaja.
Alex berkaca-kaca, mungkinkah istrinya masih hidup? Namun jika benar, apa alasan Margot meninggalkannya? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Tak berapa lama Alex mendapat email baru yang menyuruhnya untuk membuka email dengan username konser dan password Olympia. Dengan catatan jangan bilang siapa-siapa, mereka telah mengawasi. Hari berganti, Alex mengunjungi orang tua Margot dan tetap menjalin tali silaturahmi. Ia bertanya kepada ayah Margot bernama Julian tentang kondisi jasad Margot karena faktanya Julian dulu adalah seorang polisi yang mengidentifikasi mayat Margot anaknya sendiri. Julian bilang kalau banyak luka memar akibat pukulan dan sayatan pisau di wajah Margot. Ia memandang Margot dengan penuh sesak dan begitulah rasa sakit hati seorang ayah melihat putrinya dibunuh dengan begitu keji. Di sisi lain, Anna, adiknya Alex yang seorang pembalap kuda, sedang melakukan lomba yang diselenggarakan oleh gubernur bernama Gilbert Neufville untuk mengenang anaknya yang telah tewas bernama Philip Neufville yang juga seorang penunggang kuda. Sementara itu, Alex terlihat masih bingung dengan email yang ia terima dan video wanita yang terlihat sangat mirip dengan Margot. Tanpa ia sadari, seseorang bernama Oliver menyewa hacker dan menyadap komputer Alex, lalu melihat semua email yang Alex terima. Esok paginya Alex digelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi menemukan foto Margot yang babak belur, lalu ia ditanyai apakah Alex pernah memukuli Margot. Alex mengaku ia tak pernah sekalipun memukul istrinya, sementara polisi mencurigai Alex sengaja membunuh istrinya sendiri demi uang asuransi. Alex kemudian bertanya kepada Charlotte, sahabat Margot yang seorang fotografer, dan Charlotte bercerita kalau suatu malam Margot datang dengan penuh luka memar. Margot hanya bilang kalau ia kecelakaan mobil dan tak ada yang ia ceritakan sejak saat itu. Di sisi lain, Julian mengaku kepada polisi kalau Alex tak mungkin memukuli putrinya dan nyatanya Alex tak pernah mengklaim uang asuransi kematian Margot. Namun polisi tetap yakin Alex yang membunuh karena tak ada saksi lain dan keanehan tentang siapa yang menelpon 911 serta bagaimana bisa Alex keluar dari air jika ia benar-benar dipukul hingga koma. Di sisi lain, Charlotte yang baru pulang tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang ternyata adalah Oliver dan seorang pembunuh bayaran. Mereka bertanya di mana Margot berada, namun karena benar-benar tak tahu, Charlotte akhirnya dibunuh oleh Oliver. Sementara itu, Alex begitu emosi karena email dengan password Olympia itu tak bisa login dan ia akhirnya sadar kalau komputernya telah disadap oleh seseorang. Alex selalu merenung duduk di pinggir jalan dan ia mendengar lagu U2 yang merupakan grup band kesukaan Margot. Ia kemudian berlari menuju warnet lalu mencoba login email Yahoo menggunakan username dan password yaitu konser yang berarti grup band U2 dan Olympia diganti dengan tahun 95 yang merupakan tahun saat mereka berdua menonton konser di Stadion Olympia. Dan ternyata akun tersebut berhasil terbuka yang berisi sebuah ajakan untuk bertemu di taman besok pukul 5 sore. Hati-hati, aku menyayangimu, Alex. Esok paginya Alex mendatangi dokter otopsi dan bertanya tentang kasus Margot yang waktu itu diduga korban dari Frank Shelton. Saat itu Alex tak sempat melihat mayat Margot karena ia koma di rumah sakit. Ia meminta hasil autopsi, tapi kata dokter Alex harus membuat surat permohonan terlebih dahulu. Di sisi lain, polisi menemukan mayat Charlotte yang semalam ditembak oleh Oliver. Pegawai Charlotte ditanyai siapa yang datang terakhir kali menemui Charlotte dan si pegawai pun bilang kalau orang terakhir yang kesini adalah Alex. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung tancap gas untuk menangkap Alex, mengira kalau Alex yang membunuh, ditambah kejanggalan kematian Margot semakin memperkuat dugaan mereka. Di sisi lain, Alex ditelepon pengacaranya yang mengabari kalau Charlotte ditemukan tewas dan polisi menuduh Alex adalah pelakunya. Alex kemudian kabur karena sore nanti ia harus bertemu dengan Margot, kemudian dikejar oleh polisi yang mencoba untuk menangkapnya.
Untuk mengelabui polisi, Alex sembunyi di dalam tempat sampah kemudian menghubungi Bruno untuk meminta bantuan. Alex akhirnya dijemput oleh Bruno yang balas budi karena anaknya telah diselamatkan Alex, sementara para polisi dihadang oleh anggota gangster anak buah Bruno. Kini dengan memakai topi, Alex datang ke taman sesuai dengan email yang ia terima. Tak lama kemudian Margot telah datang memakai kacamata dan melihat Alex dari kejauhan. Namun Margot melihat anggota Oliver yang memburunya telah berada di sana untuk mencari keberadaan dirinya, dan Margot pun memutuskan untuk tak jadi menemui Alex sambil menahan air matanya. Di sisi lain, Alex yang terus menanti tiba-tiba diringkus oleh anak buah Oliver. Mereka bertanya di mana Margot berada, namun Alex tak tahu dan tiba-tiba Bruno telah datang untuk menyelamatkan Alex lalu membunuh mereka semua. Sementara itu, Inspektur Anton mendapatkan kabar kalau Alex memesan tiket ke Argentina dan pesawatnya akan berangkat beberapa jam lagi. Ternyata yang memesan itu adalah Margot yang kini akan kembali ke tempat persembunyiannya selama ini, yaitu Argentina. Polisi bergegas menuju bandara sementara Margot ternyata tak jadi check-in setelah melihat berita kematian sahabatnya Charlotte dan segera pergi dari sana. Setelah itu semua, Anton mendapatkan kopian otopsi mayat Margot dan memberikannya kepada pengacara Alex. Faktanya hasil otopsi menyatakan penggunaan heroin, sedangkan Margot seumur hidupnya tak pernah memakai narkoboy. Tak hanya itu, pengacara Alex juga mengatakan kalau bukan Alex yang membunuh Charlotte karena di malam itu Alex berada di warnet dan didukung dengan kesaksian penjaga warnet. Kini Alex telah pulang dan dikirimi hasil otopsi mayat Margot oleh Inspektur Anton yang akhirnya tak menuduh Alex atas kematian Margot dan Charlotte. Dengan gemetar ia melihat ketidaksesuaian tinggi dan berat badan mayat itu dengan istrinya, yang artinya mayat itu bukanlah Margot. Alex kemudian marah-marah di mana mereka menyimpan foto mayatnya. Lalu Anton pun bilang kalau ayah Margot lah yang dulu membawa foto hasil otopsi tersebut. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Alex mendapat kiriman bunga taman dan sepucuk surat yang mengajaknya untuk bertemu di danau. Dengan emosi, Alex kemudian menemui mertuanya Julian untuk menagih sebuah kebenaran, namun tiba-tiba ia menodong Alex. Ayah Margot kemudian bercerita kalau 8 tahun yang lalu, Philip Neuville, anak dari gubernur, ketahuan meruda paksa seorang bocah di kandang kuda. Margot yang melihat itu memarahi Philip, namun Philip si anak gubernur justru menganiaya Margot. Tak terima putrinya dipukuli, Julian lantas menembak Philip dan mereka pun pergi dari sana tanpa seorang saksi yang melihatnya. Di sisi lain, Anton dan para polisi ternyata menyadap pengakuan Julian dan akhirnya tahu kalau ayah Margot lah yang membunuh anak gubernur itu. Namun penyadap mereka tiba-tiba terputus dan suaranya dipenuhi dengan noise, akan tetapi tak lama mikrofon itu berfungsi kembali. Lalu kembali ke ayah Margot yang bercerita kalau gubernur menuduh Margot yang menewaskan putranya karena saat itu hanya Margot yang bekerja di sana. Sebulan kemudian gubernur lalu menyewa 2 orang untuk membunuh Margot di danau malam itu. Namun Julian yang tahu rencana gubernur berhasil menyusul Margot yang saat itu sudah pingsan dan membunuh orang suruhan gubernur.
Kemudian Julian menarik Alex dari air ke pinggir danau, lalu mengubur mayat 2 orang suruhan gubernur itu di hutan dekat danau. Setelah itu Julian mencari mayat seorang wanita pemabuk yang menjadi korban penusukan di terminal, dan ia membuat skenario seolah-olah itu adalah mayat Margot, lalu menyayat mukanya dan memakaikan cincin Margot agar seakan-akan Margot telah tewas dibunuh oleh Frank Shelton. Karena ia sadar gubernur tak akan berhenti jika ia tahu Margot masih hidup. Setelah Margot tersadar dari pingsannya, Julian berbohong kalau Alex sudah mati agar Margot mau melarikan diri ke luar negeri dan tak kembali. Maafkan aku Alex, semua ini kulakukan untuk melindungi Margot. Karena gubernur adalah pejabat yang bisa melakukan apa saja, ia tak akan tinggal diam jika mengetahui Margot masih hidup bebas di luar sana. Esok harinya mayat itu ditemukan dan ayah Margot sendiri berpura-pura mengakui kalau itu memang benar mayat anaknya. Alex selalu bertanya siapa yang membunuh Charlotte kemarin. Ternyata Oliver dan anggotanya adalah orang suruhan gubernur yang telah sadar kalau Margot masih hidup. Jadi mereka dibayar gubernur untuk membunuh Margot karena ia masih mengira Margot lah yang membunuh Philip anaknya. Lalu Alex kembali diberi fakta jauh sebelum itu semua, di mana ayahnya Alex yang juga bekerja mengurusi kuda milik gubernur tak sengaja melihat Philip menganu seorang anak kecil di kandang kuda. Ayah Alex melaporkan itu ke Julian dan dikirim ke kejaksaan. Namun gubernur telah menyuap jaksa agung lalu membunuh ayah Alex. Ya, ayahmu bukan meninggal karena berburu, melainkan dibunuh oleh gubernur karena melaporkan aib keluarganya. Hal itu membuat Alex semakin emosi dan menyalahkan Julian yang hanya diam saja. Mendengar itu, Julian lantas memberikan berkas semua kejahatan gubernur yang selama ini ditolak oleh kejaksaan korup. Tak lama berselang, polisi anti huru-hara kemudian menggerebek rumah ayah Margot karena ia telah mengaku membunuh anak gubernur. Namun tiba-tiba Alex keluar membawa seluruh berkas pembunuhan dan korupsi gubernur yang dikumpulkan oleh Julian dan terdengarlah suara tembakan. Ya, Julian bunuh diri karena cepat atau lambat gubernur juga pasti akan membunuhnya. Lalu Alex mengembalikan penyadap dan memberikan berkas kejahatan gubernur kepada polisi. Kemudian gubernur Gilbert Neufville akhirnya ditangkap polisi. Di sisi lain, Alex kini bergegas pergi ke danau dan terungkap fakta yang tak diketahui polisi, di mana sebelumnya Julian sudah tahu Alex membawa penyadap. Dan saat suara penyadap milik polisi tadi terputus, ternyata ayah Margot sengaja menyalakan TV agar polisi tak mendengar rahasia yang sesungguhnya, di mana Margot lah yang sebenarnya telah membunuh Philip. Pengakuan palsu sebelumnya kalau Julian membunuh Philip adalah pengorbanan Julian untuk Margot agar putrinya itu terbebas dari jeratan hukum dan bisa bersatu lagi dengan Alex. Kini Alex telah sampai di danau. Matanya pun berkaca-kaca melihat pohon cinta dengan 8 goresan pisau yang baru saja dibuat oleh Margot. Tak lama Margot pun telah datang dari balik dedaunan. Alex jatuh tersungkur dipukul rasa haru yang menggetarkan kakinya. Air mata mereka pun pecah setelah terpisah oleh keadaan selama 8 tahun lamanya dan kisah pun berakhir.